Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Kita sekarang jumpa lagi dengan pelajaran IPS atau Bu Husnul menjelaskan tentang bab 2 atau materi tema 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Seseorang yang mengalami perubahan atau kedudukan status dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya perpindahan peran tanpa mengalami penurunan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berbagai contoh mobilitas sosial yang sering kali terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Berikut contoh bentuk mobilitas sosial berdasarkan bentuknya. Mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Sekarang mobilitas sosial vertikal atau A, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing tadi atau social climbing mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. 2. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking sering kali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Social sinking merupakan pergerakan atau perubahan status sosial dari atas ke bawah. Faktor pendorong dan penghambat
mobilitas sosial. Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Adapun yang termasuk dalam cakupan faktor struktural adalah sebagai berikut. Struktur pekerjaan. Setiap masyarakat terdapat beberapa kedudukan tinggi dan rendah yang harus diisi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan fertilitas setiap masyarakat memiliki tingkat fertilitas atau kelahiran yang berbeda-beda. Tingkat fertilitas akan berhubungan erat dengan jumlah jenis pekerjaan yang mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Faktor individu adalah kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi. Faktor individu meliputi perbedaan kemampuan setiap individu. Memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mereka yang cakap mempunyai kesempatan dalam mobilitas sosial, dalam meningkatkan prospek mobilitas sosialnya, antara lain melalui pendidikan, kebiasaan kerja, penundaan kesenangan, dan memperbaiki diri. Faktor kemujuran, walaupun seseorang telah berusaha keras dalam mencapai tujuannya, tetapi kadangkala mengalami kegagalan. Faktor sosial. Status sosial setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Karena ketika ia dilahirkan, tidak ada satu manusia yang memiliki status sendiri. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Sedangkan masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas pertama adalah kebutuhan primer. Faktor politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam sebuah negara. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa memahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.